Di dunia ini, sepeda motor memiliki beragam jenis model. Ada motor model skuter, full fairing, dan ada juga model cruiser. Tapi selain model motor, juga memiliki cc yang sangat beragam. Yang mana ada motor keluaran Honda yaitu Honda C50 yang memiliki kapasitas mesin cuma 50 cc. Tapi di pasaran motor dunia ada juga motor yang memiliki cc sangat besar. Yang mana motor ini memiliki cc sampai 1400 cc. Motor apa itu? Ya, motor itu adalah Kawasaki ZX-14R, yang mana tepatnya motor ini memiliki kubikasi cc sebesar 1441 cc. Kebayang nggak tuh kencengnya kayak gimana motor ini? Pabrikan Kawasaki walaupun menjual motor dengan cc sangat besar, tapi Kawasaki juga pernah menyediakan varian motor dengan cc yang kecil. Yang mana Kawasaki pernah mengeluarkan motor jenis bebek dengan nama Kawasaki KZR di Indonesia, dan motor ini hanya memiliki cc sebesar 125 cc aja. Ya, walaupun motor Kawasaki yang cc-nya kecil kurang diminati di pasar, tapi brand satu ini seenggaknya pernah mencoba pasar motor ber-cc kecil di Indonesia maupun dunia. Tapi di balik itu semua, sebenarnya ada satu pabrikan motor yang mana pabrikan ini nggak pernah ngeluarin motor ber-cc kecil ke pasaran. Dari zaman dulu sampai saat ini, pabrikan ini hanya menjual motor ber-cc besar aja, alias moge. Pabrikan apa itu? Ya, tentu aja itu adalah pabrikan Ducati. Ducati adalah merek sepeda motor asal Italia yang dikenal dengan desainnya yang khas dan performa tinggi. Dengan demikian, Ducati dari zaman dulunya emang udah menjadi simbol prestige di dunia otomotif. Kenapa bisa begitu? Ya, karena perusahaan ini dari dulunya menerapkan teknologi balap untuk model produksian massal motor mereka. Dengan demikian, Ducati memiliki nilai eksklusivitas yang sangat tinggi. Namun satu hal yang menarik adalah, kenapa Ducati tidak mengeluarkan motor dengan kapasitas mesin ber-cc kecil dalam jajaran produknya? Dan kenapa Ducati tidak mengikuti tren menjual motor ber-cc kecil? Karena mau bagaimanapun, banyak pabrikan lain termasuk pesaing utama mereka dari negara Jepang, pabrikan Jepang malah aktif dalam segmen menjual motor ber-cc kecil. Tapi kenapa Ducati diem aja, nggak mau ikutan menjual motor cc kecil? Salah satu alasan utama mengapa Ducati tidak membuat motor ber-cc kecil adalah filosofi mereka, yang mana Ducati selalu berfokus pada performa tinggi. Dari awalnya, Ducati memang telah menempatkan dirinya sebagai merek premium yang berorientasi pada balapan. Dan filosofi ini membuat mereka lebih memilih untuk mengembangkan mesin berkapasitas besar dengan tenaga yang signifikan, daripada membuat motor kecil yang lebih difokuskan untuk penggunaan sehari-hari. Selain itu, Ducati juga memiliki sejarah panjang di dunia balap, mulai dari MotoGP hingga World Superbike atau WSBK. Dan karena Ducati juga sudah memiliki sejarah yang baik di dunia motorsport, makanya Ducati selalu menerapkan inovasi terbaru motorsportnya ke motor produksian massal yang untuk dijual ke pasaran. Yang mana sebagian besar motor dengan teknologi ini memiliki mesin berkapasitas di atas 600 cc. Dan fokus utama mereka adalah memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa bagi pengendara yang menginginkan performa tinggi. Tapi bukan hanya teknologi yang Ducati akan berikan kalau kalian beli motornya, karena Ducati bukan hanya sekedar produsen sepeda motor, tetapi juga merek yang identik dengan gaya hidup mewah. Dan hal ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Ducati tidak menyediakan motor ber-cc kecil. Dengan menjaga lini produk mereka tetap berada di kelas menengah hingga ke atas, Ducati dapat mempertahankan citra sebagai produsen motor mewah. Dan hal ini serupa dengan strategi merek-merek mobil sport seperti Ferrari atau Lamborghini yang tidak memproduksi mobil kecil atau terjangkau. Tapi apa yang terjadi jika Ducati mengeluarkan motor ber-cc kecil? Kalau Ducati mengeluarkan motor ber-cc kecil, mereka mungkin akan kehilangan sebagian daya tarik eksklusivitasnya. Sebagai contoh, banyak orang membeli Ducati bukan hanya karena performa, tetapi juga karena status yang melekat pada merek tersebut. Jika Ducati membuat motor kecil dengan harga lebih terjangkau, eksklusivitas ini mungkin bisa berkurang bahkan hilang. Iya kan? Selain itu, Ducati juga sudah melihat kalau pasar motor ber-cc kecil itu udah penuh sesak. Yang mana pasar motor berkapasitas kecil dari 125 sampai 300 cc sudah lama didominasi oleh merek-merek seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki. Intinya merek Jepang. Dan merek-merek ini juga sudah menguasai pasar dengan jaringan distribusi yang luas dan harga yang lebih kompetitif. Jika Ducati ingin masuk ke pasar ini, mereka berarti harus bersaing dengan harga yang lebih murah dan volume produksi yang lebih besar. Yang mana semua ini bertentangan dengan model bisnis mereka yang berorientasi pada produk eksklusif dengan jumlah terbatas. Ditambah, Ducati juga nggak punya pengalaman dalam membuat motor kecil dalam skala besar. Yang mana ini berarti mereka harus berinvestasi lebih banyak dalam riset dan pengembangan. Dan mereka juga harus membangun jaringan produksi serta distribusi yang lebih luas untuk bersaing dengan merek-merek yang sudah mapan dalam segmen ini.
Sebagai produsen motor premium, Ducati juga lebih memilih untuk mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi juga dengan menjual motor berkapasitas cc lebih besar. Karena ya biaya produksi motor Ducati juga terkenal lebih tinggi jika dibandingkan dengan produsen motor Jepang, yang mana mereka menggunakan material berkualitas tinggi dan teknologi canggih yang dikembangkan dari pengalaman balap mereka. Dan jika Ducati membuat motor kecil, mereka berarti harus menyesuaikan proses produksi dan material yang digunakan agar bisa bersaing di segmen harga yang lebih rendah. Dan ini tentu aja bisa mengorbankan standar kualitas yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun dan akan berpotensi merusak reputasi mereka sebagai produsen motor premium. Tapi sebenarnya Ducati pernah mencoba masuk ke segmen motor ber-cc lebih kecil untuk pasar global. Kita bisa bercontoh di Ducati Scrambler 62, yang mana motor ini memiliki mesin dengan kapasitas cc hanya di 399 cc. Jika ingin dibandingkan dengan jajaran motor Ducati lainnya, ini motor termasuk yang berkapasitas cc kecil bagi Ducati. Tapi apakah motor ini harganya lebih murah daripada jajaran motor Ducati lainnya, mentang-mentang cc-nya kecil? Jawabannya ya tentu aja iya, karena motor ini memiliki harga barunya sekitar 299 juta aja. Kok masih mahal ya? Eits, nanti dulu. Coba kita bandingin sama Ducati Panigale, yang mana Ducati Panigale memiliki cc sebesar 1100 cc, dan Ducati Panigale dibanderol dengan harga sekitar 799 juta rupiah. Dengan demikian, Ducati Scrambler 62 langsung terlihat jauh lebih murah dan memiliki cc jauh lebih kecil. Iya kan? Namun selain itu, Ducati juga sempat bekerja sama dengan Hero Motocorp yang berasal dari India, dan disinilah Ducati mencoba untuk mengembangkan motor ber-cc kecil untuk dijual ke pasaran. Tapi sampai sekarang belum ada produk nyata yang dihasilkan dari kolaborasi ini, yang mana hal ini malah menunjukkan bahwa meskipun Ducati mempertimbangkan kemungkinan masuk ke segmen motor ber-cc kecil, tapi mereka masih tetap berhati-hati dalam menjaga citra dan strategi bisnis mereka. Oh iya, ada satu alternatif buat kalian yang pengen pengalaman berkendara ala Ducati, tapi dalam bentuk motor kecil, terus ditambah harganya juga pasti lebih murah dibanding Ducati. Gimana caranya? Ya, kalian bisa membeli motor dengan merek-merek yang terafiliasi oleh Ducati. Beberapa perusahaan yang berada di bawah Volkswagen Group atau induk perusahaan Ducati, mereka biasanya akan memiliki satu kesatuan lini produksi. Sebagai contoh, KTM atau Husqvarna menawarkan motor ber-cc kecil dengan DNA yang mirip Ducati. Selain itu, kalian juga bisa memodifikasi motor yang menyerupai Ducati. Karena beberapa penggemar Ducati memilih untuk memodifikasi motor kecil mereka agar menyerupai Ducati. Baik dari segi model maupun performa mesinnya bisa dimaksimalin. Ya walaupun kalau modifikasi buat mirip Ducati biasanya basisnya menggunakan Yamaha Fiction, tapi seenggaknya modelnya mirip lah ya. Nggak apa-apa dah dibilang jamet, yang penting Ducati. Jadi kesimpulannya, Ducati tidak membuat motor ber-cc kecil karena berbagai alasan strategis, mulai dari filosofi mereka yang berorientasi pada performa, citra eksklusif hingga faktor ekonomi dan persaingan pasar. Ditambah mereka lebih memilih untuk mempertahankan posisi mereka sebagai produsen motor premium dengan teknologi canggih, meskipun ada upaya untuk mencoba segmen motor kecil. Tapi tetap aja Ducati masih berhati-hati dalam melakukan hal itu. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.